obat yang tepat. Halo, perkenalkan nama saya Vera Aprilia Asriadi. Saya dari kelas 3C, studi jurusan Medical Farmasi, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuangan obat yang tepat. Setiap obat yang sudah rusak atau sudah melewati batas kadaluarsa, maka obat itu harus segera dibuang karena obatnya sudah tidak bisa digunakan kembali. Lalu, bagaimana sih cara pembuangan obat secara benar itu? Apakah langsung dibuang ke tempat sampah atau ada cara khususnya? Apakah begini atau begini? Tentu saja ada cara pembuangan obat yang tepat. Karena apabila obat dibuang dengan cara yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah seperti obat dapat dipungut atau digunakan kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, obat yang telah dibuang dapat merusak atau mencemari lingkungan. Pembuangan obat pada sediaan tablet. Pertama, hilangkan informasi, label, atau etiket pada obat. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi pengguna obat. Kemudian setelah itu kemasan dapat digunting-gunting. Lalu tablet yang sudah tidak layak atau sudah kadaluarsa dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu dihaluskan. Kemudian dapat ditambahkan dengan air dan tanah. Diikat plastiknya lalu dapat dibuang ke tempat sampah. BUD atau batas penggunaan pada sirup adalah 14 hari setelah dibuka. Suatu obat dapat dikatakan rusak atau sudah tidak layak dipakai apabila terdapat hal berikut, seperti terjadi perubahan warna, bau, dan rasa, sediaan pecah atau rusak. Kemudian, sirup berubah menjadi keruh, mengental, mengendap, atau dapat bisa menjadi 2 fase. Kemudian, cara pembuangan pada sirup. Yang pertama, kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti handscoon atau masker. Kemudian, lepaskan etiket, label, atau informasi pada obat. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi pasien. Kemudian, buka tutup botol, lalu tuangkan sisa sirup ke dalam wastafel atau toilet. Kemudian siram sampai bersih. Setelah itu, botol yang sudah dibersihkan dapat dibuang ke tempat sampah, namun harus dimasukkan ke dalam plastik dahulu. Lalu apakah pembuangan sirup antibiotik berbeda? Tentu saja berbeda. Pada sirup pengandung antibiotik, pembuangannya tidak seperti sirup biasa. Pada pembuangan sirup antibiotik harus dilarutkan dengan air atau tanah terlebih dahulu. Pertama, kita harus membuang label atau etiket pada sediaan sirup. Kemudian, dapat diambil air atau tanah dimasukkan ke dalam botol sirup. Dilarutkan dulu, kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam plastik. Lalu dapat dibuang ke tempat sampah. Salep memiliki batas kadaluarsa apabila belum dibuka sesuai dengan tanggal atau tahun yang tertera pada sediaan. Namun apabila salep sudah dibuka, maka dapat terhitung 30 hari setelah pembukaan segel. Bagaimana ciri-ciri salep yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali? Salep yang telah rusak atau sudah tidak dapat digunakan memiliki tanda-tanda seperti bau dan warnanya sudah berubah, bentuknya berubah, memiliki tingkat kentalan menjadi cair. Apabila ditemukan hal-hal seperti tadi, maka salep harus segera dibuang. Lalu, cara pembuangannya pertama,
keluarkan isi salad yang sudah tidak layak dipakai ke dalam plastik. Kemudian tambahkan tanah. Lalu kemasan salad dapat digunting-gunting. Kemudian plastik dapat diikat, lalu dapat dibuang ke tempat sampah. Cara pembuangan pada sediaan kapsul yang pertama, keluarkan kapsul dari wadah primer. Kemudian masukkan ke dalam plastik, gunting-gunting kemasan, kemudian dapat diikat lalu dibuang ke tempat sampah. Gimana nih? Tadi sudah dijelaskan tentang cara pembuangan obat pada sediaan tablet, sirup, salep, dan kapsul secara benar. Semoga video tadi dapat membantu kita dalam pembuangan obat yang tepat agar lingkungan dapat terjaga dan tidak tercemar, serta tidak ada penyalahgunaan obat yang sudah tidak layak pakai. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.